siang. Oke, karena udah jam 1, saya mulai sekarang ya Pak Victor dan Tambun. Selamat siang semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan profit selalu. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Ibu Embun Victoria, Head of Retail Marketing of Shalendra Capital, dan ditemenin juga sama Pak Victor di sini. Dan tujuan kita di sini adalah memberikan edukasi mengenai alternatif investasi lain selain saham, karena memang kita selalu membahas mengenai saham. Kali ini kita sedikit berbeda, kita akan belajar yang lebih luas lagi di luar saham. Jadi hari ini kita akan webinar edukasi dengan dengan Shalendra Capital. Tapi sebelumnya kita disclaimer bahwa pembahasan di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan, jadi bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari semua pelaku pasar modal atau investor. Ibu Embun Victoria adalah seorang ahli penjualan dan pemasaran dengan pengalaman 12 tahun, khusus dalam menangani dan mengelola kebutuhan klien sehari-hari, serta memiliki pengalaman yang signifikan dalam membaca tren di pasar modal. Lulus dari Senior High School College Gonzala tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan di jurusan Hukum Universitas Katolik Atmajaya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan mulai webinar edukasi kita dengan Shalendra Capital yang akan diwakili oleh Tambun. Mungkin Tambun dan Pak Victor silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, halo, selamat siang semuanya. Terima kasih Cirita atas kesempatan yang diberikan kepada kami PT Shalendra Capital hari ini untuk sharing edukasi terkait dengan reksadana, khususnya reksadana fixed income. Jadi apa sih yang menarik dari reksadana fixed income gitu di tahun ini? Itu ada potensi seperti apa? Itu hari ini akan kita bahas. Hari ini Umun juga ditemenin sama Pak Victor Teja. Beliau adalah Chief Retail Officer dari PT Shalendra Capital. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, aku izin share screen ya untuk bahannya. Iya, silakan. Nah, oke. Nah, sebelumnya aku pengen kenalan dulu nih, siapa itu Shalendra Capital kan? Mungkin ada beberapa yang udah tahu Shalendra Capital, atau mungkin bahkan ada yang udah menjadi salah satu investor daripada Shalendra Capital. Ini adalah AUM trend Shalendra Capital. Saat ini kami itu berada di posisi ke-7 secara industri dengan total dana kelolaan kami 30T, di mana fixed income itu memiliki bagian 16,9% dari AUM kami. Kemudian equity fund ada di 10,12%, capital protected fund 47,15%, money market dan mixed asset untuk sisanya. Ini total dana kelolaan kami ada 30T seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Sejak tahun 2016 kami sudah 5 kali mengalami pertumbuhan dalam segi AUM. Kami bekerja sama dengan 29 distribution channel dan kami memiliki aplikasi. Aplikasinya namanya YoInvest. Saat ini downloadernya udah kurang lebih ada 20.000. Ini adalah awards yang didapatkan oleh Shalendra Capital. Kami termasuk salah satu Best Bond Manager. Kami juga Best Investor Education di tahun 2023 ini. Kami menjadi Best Fixed Income Fund untuk produk SPTP dan Best Money Market Fund untuk produk SDK. Ini yang by kategori yang tadi sudah sempat disampaikan. Ini awards kami. Bisa dilihat kami di-recognize baik di lokal maupun di internasional untuk Asia Asset Management. Nah, ini most of our AUM itu coming from institutional client. Jadi 80% AUM daripada Shalendra Capital itu dari institutional clients. Nah, saat ini Shalendra Capital tuh fokus untuk memperbesar retail kami, karena kami melihat pasar retail tuh lebih stabil ya, dan lebih sticky. Gitu. Jadi karena itu Shalendra saat ini ingin memperbesar retailnya. Ini adalah our people, our board of commissioner, ada Bapak Jos Parengkuan,
Bapak Roy Himawan dan Bapak David Tanuri. Kalau Bapak Jos Parengkuang mungkin teman-teman udah sering dengar ya, beliau terkenal dengan the IDX, the Dragon of IDX. Beliau sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di dunia pasar modal. This is our board of director, ada Bapak Fajar sebagai CEO, Bapak Gunanta Afirmas sebagai COO, Bapak Hanudama sebagai CMO, dan Bapak Ahmad Solihin sebagai CIO. Mereka juga sudah sangat bereksperimen lama ya di dunia capital market, sudah di atas 27 tahun. Oke, ini adalah investment report yang bisa kami berikan kepada investor dan non-investor, karena bisa diakses juga lewat website kami. Setiap minggu itu akan ada market insight, dan ada monthly bulletin yang setiap bulan akan kami share. Nah, ini sedikit ya. Sekarang aku mau coba masuk di market outlook. Nah, ini yang butuh dilihat nih, bahwa di tahun ini major takeaways-nya ada apa aja nih yang bisa diperhatiin. Kalau kita lihat nih dari US economy tahun 2023 versus 2024 tuh ada apa sih? Inflation itu di 2023 sampai 3% di Q2. Kemudian the Fed peak itu start di Q3. Jadi 2023 kemarin kan mereka beberapa kali menaikkan suku bunganya. Nah, juga banyak nih cerita kalau katanya US mau resesi. Dari 2022 dibilang 2023 resesi, 2023 juga ternyata nggak kejadian resesi tuh ya, malah justru makin baik ekonominya. Undur di 2024 gitu, tapi most likely justru 2024 ini ekonomi cooling down. Jadi soft landing ya. Ada kemungkinan juga the Fed itu akan cut rates, terus dolar itu akan flat. Nah, di Indonesia gimana? Nah, Indonesia juga nih, kalau di Indonesia ini kan inflation tuh bakalan stay low, dan BI itu bakalan cut, ngikutin the Fed biasanya kan kalau untuk keputusan daripada Bank Indonesia. Kemudian inflasi, nah inflasi itu kan juga di 2% ya di Q3 2023 kemarin. Nah, ini aku sekarang mau bilang lah, dengan keadaan seperti ini, itu tuh momennya fixed income. Jadi fixed income tuh bisa overweight. Ini geopolitik impact ya. Biasanya nih kalau kita lihat kan kemarin ini ada perang-perang yang terjadi. Perang yang terjadi itu dampaknya itu nggak lama, itu hanya sementara gitu kan. Kita bisa lihat dari chart yang di sini. Aku mau ngasih unjuk chart. Ini adalah chart. Kalau yang gerakannya itu very volatile, itu tuh di equity. Sedangkan kalau yang untuk fixed income itu lebih stabil gitu. Jadi ketika ada perang pun fixed income itu cenderung lebih stabil dibandingkan dengan equity. Nah, di sini inflasi itu masih mencatatkan di kisaran 4%. Core CPI per September itu 4,1. Jadi ekspektasi pasar itu mencatatkan di bawah itu 3% untuk tahun 2024 ini. Hal ini tuh selaras sama ekspektasi inflasi yang berkisar di atas 2,6 sampai 2,7. Itu ditopang juga dengan penurunan harga minyak. Jadi kayak kemarin ada war pun harga minyaknya itu nggak terlalu berpengaruh, karena kemarin yang war itu kan yang paling baru itu bukan negara penghasil minyak ya. Nah, nih lihat. Bentar lagi kan ada pemilu, terus gimana gitu? Impact-nya apa nih buat market di Indonesia? Pak, nunggu dulu setelah pemilu atau gimana gitu? Karena banyak nih yang penasaran juga. Nah, menurut data yang ada, kita sampai di sini, ini adalah historical data ya. Jadi, 5 pemilu terakhir itu pergerakan IHSG H-9 9 bulan sebelum pemilu hingga H+6 bulan setelah pemilu itu justru IHSG itu terbang gitu. Jadinya bukan momennya untuk nunggu-nunggu, malah justru kalau mau pemilu itu biasanya malah pada bagus, semuanya dibagusin pastikan. Terus udah gitu ada kenaikan juga untuk karena kan kalau pemilu biasanya bagi-bagi kayak bagi-bagi makanan gitu. Jadi pastikan biasanya consumption-nya itu naik. Di sini nih aku dapat data nih dari UBS, ada potensi perputaran dana sekitar 170 T. Karena apa? Karena pemilu tahun ini itu ada 5 macam pemilu yang dilangsungkan. Jadi ada pemilu presiden, DPR RI, provinsi, kabupaten, sama DPD RI. Gitu.
Jadi ada 5 pemilu di tahun ini tuh yang bakalan dilangsungkan di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, consumption growth-nya itu Q2 pre-election itu naik jadi 5,2%. Dan setelah pemilu itu di kisaran 4,7%. All other times tidak ada pemilu itu biasanya cuma 4,5%. Jadi emang benar-benar untuk consumption ini kan bertambah ya, naik secara signifikan. Oke, nah ini aku mau liatin juga untuk gimana sih investor asing melihat hal ini gitu. Jadi investor asing tuh kemarin ada aksi jual emang sekitar 50T. Tapi di kuartal ke-4 dana asing tuh balik lagi melakukan aksi beli sekitar 30T. Jadi karena real yield-nya itu mulai turun kan, yield Indo-nya itu, beberapa negara itu ada kenaikan yield belakangan ini, namun angka inflasinya juga jadi memberikan real yield yang enggak sebesar dengan yield yang diberikan oleh Indonesia. Ya, ketika kondisi trade balance dan IDR menguat, yield Indonesia tuh nggak banyak terpengaruh terhadap kenaikan US Treasury. Tapi di Q3 itu mulai ada pelemahan trade balance diikuti oleh pelemahan rupiah. Hal ini yang bikin government bond yield itu mengalami kan, itu memang banyak perusahaan-perusahaan yang membayarkan utangnya dalam bentuk dolar atau membeli barang dalam bentuk dolar. Makanya banyak karena hal itu, makanya rupiahnya menguat. Jadi bukan karena US dollarnya rupiahnya melemah, jadi bukan karena US dollarnya yang menguat gitu kemarin, kondisi yang kemarin ini. Ini untuk tingginya suku bunga saat ini itu peluang bagi investor untuk manfaatin tingginya kupon yang ditawarkan oleh obligasi korporasi. Obligasi korporasi saat ini tuh kisarannya di 6,75% untuk yang AAA. Sedangkan bisa sampai 10,5% itu untuk yang triple B. Untuk memanage credit risk itu kan diperlukan pengelolaan resiko yang sesuai ya. Jadi nggak semuanya berat di yang triple B, even though itu kasih 10%, tapi kan pasti resikonya juga lebih tinggi gitu. Ini jadi fixed income itu upgrade ya dari money market fund. Terus kenapa juga harus fixed income gitu sekarang ini? Nah, kecenderungannya kalau misalkan ekonominya itu kayak sekarang, itu memang fixed income tuh bakalan perform. Ini adalah produk dari Shalendra, namanya Shalendra Pendapatan Tetap Premium atau SPTP yang tadi sudah mendapatkan beberapa awards. SPTP itu apa sih? Jadi SPTP itu merupakan produk pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap dari Shalendra yang active manage fund. Active manage itu gimana? Jadi active manage itu reksadana pendapatan tetap ini strategi pengelolaannya aktif pada beberapa aset kelas. Jadi ada risk diversification di dalamnya. Ada aset kelas obligasi korporasi, ada obligasi negara, ada pasar uang, dan juga saham. Jadi nggak berat di salah satu obligasi. Nggak berat di obligasi korporasi ataupun nggak berat di obligasi negara. Aset allocation-nya itu 80-100% tuh di efek obligasi korporasi, dan obligasi pemerintah. 0-20%-nya itu efek pasar uang atau saham. Jadi untuk reksadana fixed income ini ada dibukakan fitur bisa ada saham di dalamnya, tapi tidak lebih dari 20%. Jadi antara 0-20%. Jadi dijaga juga untuk volatilitasnya. Kemudian best performing asset class. Kenapa? Nanti abis ini aku bakal kasih lihat nih. Ada data yang menunjukkan selama 10 tahun terakhir ini, average 2013 sampai Desember 2023, itu kinerja aset investasi obligasi korporasi itu berada di urutan pertama. Jadi compare to aset kelas yang lainnya. Managed duration range, jadi untuk portfolio SPTP, obligasi negara dikelola sesuai dengan market yang ada. Jadi menyesuaikan dengan kondisi market. High quality bonds. High quality bonds ini untuk yang obligasi korporasi. Jadi obligasi korporasi yang dipilih untuk fund SPTP itu harus investment grade. Harus minimal ratingnya single A.
Jadi sangat selektif untuk pemilihan obligasi korporasi. Kemudian tactical investing. Tactical investing ini yang tadi ada efek saham di dalamnya, dimungkinkan ada efek saham. Buat apa sih efek saham di dalamnya ya? Itu buat menjadi sweetener atau booster daripada performance fixed income. Biasanya saham-saham yang dipilih itu saham-saham perbankan, atau jika ada satu company yang melakukan tender offer, biasanya fund manager tuh akan memantau. Kemudian portfolio flexibility, di mana SPTP ini bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar, tapi tetap menjaga kaidah reksadana fixed income. Nah, ini tadi yang aku sampaikan bahwa menurut data 10 tahun terakhir, obligasi korporasi itu memberikan return tertinggi sejak tahun 2013, jadi average 10 tahun itu banyak menangnya obligasi korporasi. Jadi rata-rata 1 tahun itu 8,83% untuk obligasi korporasi. Nah, ini pertumbuhan ekonomi itu punya dampak positif terhadap aset pendapatan tetap. Nah, hal ini disebabkan dengan penurunan persepsi atas risiko investasi dan peningkatan penerimaan suatu negara. Melihat dari GDP yang ada, penurunan yield suatu negara itu bisa, jadi ketika yield turun tuh harga obligasinya tuh naik gitu. Kebalikannya, jadi kalau misalkan yieldnya naik, harga obligasinya turun. Nah, sekarang ini kecenderungannya tuh yield tuh menurun, which itu bagus banget karena harganya jadi naik. Dan itu yang peningkatan harga sun itu tuh yang kuponnya itu lebih tinggi dari masa sebelumnya. Nah, ini aku kasih unjuk ya, ini menarik banget datanya. Jadi ini perbandingan kapitalisasi kepemilikan obligasi di US dan di Indonesia. Kan US itu merupakan negara yang jadi contoh aktivitas pasar modal. Nah, ini mereka itu efek pendapatan tetap, sun dan corporate bonds punya kapitalisasi yang tinggi compare to efek saham, S&P ya. Bisa dilihat dari tahun 2010 sampai tahun 2022 kemarin, ini peningkatannya cukup signifikan untuk kepemilikan obligasi. Jadi di sana itu sudah melihat bahwa market obligasi itu udah menarik gitu. Nah, di Indonesia itu juga sudah mulai tumbuh, di mana kapitalisasi efek pendapatan tetap meningkat signifikan dalam 12 tahun terakhir. Sun itu naik sekitar 8,2%. Obligasi korporasi meningkat sekitar 3,9 kali. Terus IHSG itu sekitar 3 kali peningkatannya. Jadi peningkatan dari Sun itu emang cukup signifikan untuk di Indonesia. Dimana udah menjadi menarik nih, pendapatan tetap tuh kiranya ke depannya itu bisa pegang peranan besar dalam alokasi investasi. Kalau yang ini tuh perbedaannya, karena kan pasti ditawarin juga langsung, membeli langsung obligasi, mau itu FR atau obligasi retail. Sekarang banyak ditawarin, bedanya apa dengan bentuk portfolio reksadana? Pertama itu di pembayaran kupon. Kalau dari pembayaran kupon, dalam bentuk reksadana pendapatan tetap itu udah ada dalam bentuk harga NAB, nilai aktiva bersih, udah include di dalamnya. Sedangkan kalau untuk pegang sendiri obligasi retail itu biasanya dalam 1 tahun akan dibagikan 2 kali pembagian kupon. Untuk capital gain, untuk harganya di reksadana pendapatan tetap udah include juga di NAB, jadi udah tercermin semuanya di NAB itu. Sedangkan kalau obligasi retail yang pegang sendiri itu direalisasikan setelah obligasinya itu dijual atau obligasinya mencapai maturity. Jadi udah mature, kemudian jual, baru dapat capital gain-nya. Diversifikasi, of course reksadana pendapatan tetap itu lebih terdiversifikasi karena portfolionya dapat berinvestasi di beberapa obligasi, baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Sedangkan kalau pegang sendiri itu tidak terdiversified karena investor biasanya cuma punya 1 atau beberapa obligasi. Untuk pajaknya itu sama-sama 10%. Terus maturitasnya itu nggak ada untuk reksadana pendapatan tetap karena fund manager itu akan selalu mencari yang baru. Jika udah ada yang mau jatuh tempo, fund manager akan langsung ganti gitu untuk di portfolionya. Sedangkan kalau obligasi retail pasti ada. Kita pegang yang berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, itu kan ada jatuh temponya. Kemudian untuk minimal investasi itu mulai dari Rp100.000. Sedangkan kalau
kita beli sendiri, pegang sendiri, itu kan ada minimalnya tuh lebih besar 1 juta. Kemudian manajemen durasi dikelola secara aktif oleh fund manager. Manajer portfolio memiliki kemampuan untuk mengubah durasinya. Jadi active manage, mengantisipasi perubahan fundamental dari perekonomian. Kalau yang obligasi retail itu nggak ada, karena keputusan kan langsung dari investor yang pegang obligasinya. Nah, ini aku mau kasih unjuk data kaitannya kombinasi kelas aset itu dapat mengoptimalisir portfolio. Jadi sekarang ini itu penting banget untuk diversify portfolio. Di sini tuh pendapatan tetap memberikan manfaat diversifikasi yang baik, terlihat dari kinerja returnnya yang lebih stabil. Jadi pendapatan tetap itu, fixed income itu memang returnnya lebih stabil. Nggak yang amazing, tapi kalau ditarik panjang itu tuh akan sangat stabil, lebih stabil. Pendapatan tetap dan saham cenderung memiliki korelasi yang negatif di periode perubahan siklus ekonomi. Contohnya yang kemarin yang COVID. Kalau di sini di chart ini kan yang warnanya orange itu tuh kalau 100% itu penempatannya di equity. Kalau chart yang hitam ini ya garis-garis hitam itu 100% di fixed income. Sedangkan yang abu-abu itu 60% di equity, 40% di fixed income. Nah, bisa dilihat di sini di rata-rata yang lebih diversifikasi, tidak full berat di salah satu aset, itu tuh lebih perform jangka panjangnya. Dan ketika ada penurunan juga nggak terlalu turun, nggak terlalu negatif impact-nya. Nah, ini yang tadi SPTP, aku mau sampaikan SPTP itu diluncurin tanggal 24 Maret 2017. Sejak diluncurkannya hingga sekarang Desember 2023 kemarin itu sudah memberikan imbal hasil 73,7%. Gitu. Dengan dana kelolaan saat ini 3,3 T untuk SPTP ini. Dimana kalau misalkan bisa dilihat di sini IHSG dari 2017 sampai 2023 itu 30%. Untuk ini tuh ada satu lagi chart itu equity fund, nggak usah disebutin namanya, itu dari 2017 sampai 2023 itu 11,9%. Jadi bisa dilihat di sini kinerja rata-rata tahunan daripada SPTP itu adalah 8%. Itu ada selisih 4,8% dibandingkan dengan benchmarknya. Benchmarknya ini apa? Benchmarknya ini adalah Infovesta reksadana pendapatan tetap. Jadinya dari sekian banyak reksadana pendapatan tetap yang ada di market, sama Infovesta tuh dicari rata-ratanya itu sebagai benchmarknya. Jadi benchmark reksadana pendapatan tetap yang ada di market ini rata-rata memberikan imbal hasil tuh 3,97%. Ini aku mau sampai ini termasuk yang penting ya. Kapan sih waktu yang tepat untuk kita mulai investasi? Ini ada Charles Schwab. Charles Schwab itu financial research ya. Dia bikin study nih. Dia ngeliat kapan market timing yang oke selama 20 tahun terakhir, periode endingnya 2020 kemarin, itu kapan sih waktu yang oke untuk mulai investasi gitu. Yang pertama ada perfect timing, invest immediately, dollar cost averaging, bad timing, atau stay in cash. Apa itu? Kalau perfect market timing, of course ya, itu bakalan paling tinggi, bakalan paling kasih return yang paling oke, karena waktunya tepat. Terus invest immediately itu apa? Invest immediately itu pokoknya saat ini juga, mau marketnya lagi kayak gimana, invest sekarang juga. Nah, kalau untuk dollar cost averaging, ini itu biasa kita sebut dengan installment plan. Setiap bulannya kita akan invest. Walaupun marketnya lagi seperti apapun itu, setiap bulan pokoknya udah bakalan invest. Jadi itu biasanya tuh banyak best strategi secara psikologi untuk dollar cost averaging ini. Kemudian yang bad timing itu put timing, lagi jelek baru masuk gitu. Nah, yang stay in cash ini itu di time deposit. Jadi ditarik selama 20 tahun di rata-rata bisa ngelihat bahwa mau masuk saat kapanpun itu akan lebih baik daripada stay in cash di deposito. Oke. Mungkin itu ya kalau untuk bahannya, Ci. Kalau ada pertanyaan kita open for Q&A.
Teman-teman kalau ada yang mau nanya, ya itu boleh raise hand atau ketik di kolom chat. Tadi Pak Victor mungkin mau tambahin, tadi kebetulan nggak bisa di unmute, tadi sempat ada Ya, sedikit. Silakan Pak terima kalau mau kasih. tambahin. Terima kasih Embun, Mbak Rita. Tadi memang beberapa hal yang memang disampaikan juga ya oleh rekan saya Embun, di mana ini sebenarnya merupakan suatu insight ya buat Bapak Ibu sekalian, di mana sebetulnya investasi itu bisa dalam bentuk apapun juga ya. Banyak sekali yang memang bisa kita pilih, baik itu saham langsung, obligasi, atau mungkin dalam bentuk portfolio. Dalam bentuk portfolio kita sebut ya reksadana. Jadi memang kalau memang kita bisa mendiversifikasi dan kita juga bisa dengan jeli ya mengalokasikan dana-dana kita, pastinya itu akan disebut smart investing. Jadi kami juga memang tidak akan pernah bosan-bosan ya mengingatkan ataupun juga memberikan banyak insight ya buat Bapak Ibu sekalian, karena momennya itu selalu ada ya. Apalagi tadi rekan saya Bun menyebutkan ada yang memang investnya langsung, ada yang memang stay in cash. Kenyataannya adalah yang terbaik adalah masuklah secara bertahap dan kemudian secara portfolio. Jadi memang tinggal kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Pengen horizonnya seperti apa? Momentumnya selalu ada, dan sekarang momentumnya pun juga sekarang terlihat sekali bahwa setelah kita melihat tahun lalu ya, momentum di awal tahun ini pun juga terlihat sekali bahwa bisa menjadi opportunity ya buat Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi memang pilihlah instrumen investasi yang memang sesuai dengan Bapak Ibu. Ya, kira-kira begitu Mbak Rita dan juga Mbak. Oke. Makasih banyak Pak untuk sedikit insight-nya untuk teman-teman semua di sini. Memang teman-teman di sini tuh rata-rata banyak yang investasi di saham. Jadi mungkin ini juga mungkin kita boleh bilang pertama kali kita memberikan edukasi di luar saham, Pak. Waktu itu pernah kripto, tapi yang kripto kan sama saham sebenarnya sama ya, high risk high return ya. Jadi untuk reksadana ini adalah satu yang pertama. Jadi mungkin belum terlalu banyak nih yang mau nanya atau yang mengerti, tapi nggak apa-apa, kita terus memberikan edukasi untuk teman-teman semua di sini. Mungkin bisa jadi alternatif ya. Jadi kalau misalnya kayak pasar sekarang susah nih cari cuannya, nah mungkin bisa titipkan sebagian atau alokasikan dananya sebagian ke Sailendra Capital yang memang kita udah lihat dari historical terbukti memberikan return yang cukup baik ya di sini. Ini ada sedikit pertanyaan, bagaimana tunggu bentar sih, melihat resiko debt default di US, bagaimana angka debt di GDP ratio terus meningkat. Ini kira-kira Pak Victor atau Kambun bisa jawab nggak ini mengenai, tapi ini sebenarnya kalau lebih ke makro sih. Ini tadi tentang debt ratio-nya US ya. Benar Pak. Oke, kalau misalnya kita melihat potensi mereka untuk default sih sepertinya tidak ada ya kalau government-nya. Apalagi kalau misalnya kita melihat administration di US, biarpun kadangkala ya untuk bisa menjalankan operation aja juga bisa kena postpone ya berapa kali ya, baik itu Trump ataupun juga Obama, bahkan Joe Biden ya. Pernah beberapa kali itu mereka tertahan, tapi dari sisi debt sendiri sebetulnya tidak pernah ada masalah. Bahkan baru-baru ini mereka baru melancarkan perang ya terhadap Irak dan Suriah just now, dan itu pun juga pastinya membutuhkan biaya yang banyak. Justru buat mereka sekarang ini government spending itu penting sekali ya buat memboost perekonomian mereka. Jadi tapi yang kita lihat justru adanya perbedaan, karena Joe Biden ini dari Demokrat, di mana kecenderungannya adalah Demokrat ini tidak perang-perangan ya biasanya kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman semua di sini melihat ya, biasanya Republikan yang banyakkan perang. Jadi sebenarnya mereka pun juga melihat bahwa ini kebijakan yang memang harus dijalankan, karena kebijakan ini salah satunya pasti memboost salah satu interest dari Amerika. Biarpun itu ada egonya juga ya, karena ada 3 tentara Amerika yang memang terbunuh saat itu. Tetapi itu pun juga menjadi signal juga bahwa mereka juga ingin menang pemilu ya, terutama di bulan November nanti. Ya, jadi dengan kata lain biasanya sih kalau untuk Amerika sendiri di tahun pemilu perekonomiannya biasanya kecenderungannya adalah positif. Ya mudah-mudahan saya menjawab sedikit ya, memang nggak langsung, tapi secara debt to rasionya untuk US
kecenderungan dia default sih hampir tidak ada. Oke. Thank you banget Pak Victor untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Budianto. Menurut dia ada salah satu calon pasangan yang pasti menang. Nah, menurut Pak Budianto, prediksi dia calon presiden dengan urut 2 yang menurut dia akan menang gitu. Jadi kalau menurut itu kan yang diuntungkan apa nih? Tapi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya prediksi Pak Budianto bahwa Capres 02 itu menang, kemungkinan kan dia akan melanjutkan kebijakan yang ada ya. Jadi ya karena melanjutkan kebijaksanaan yang udah ada atau program-program yang udah ada, biasanya itu berarti kan stabilitasnya akan berlanjut. Kalau stabilitas berlanjut biasanya asing itu kan lebih suka ya. Biasanya kalau kayak gitu mungkin saham ya Pak, pasar saham yang lebih naik ya Pak Victor. Kalau misalnya pasar sahamnya naik, mungkin Salendra juga ada ya Pak yang produknya dari mungkin lebih banyak porsinya di saham. Ya, betul sekali Mbak Rifa. Memang kalau misalnya kita memang ada pasangan calon yang memang melanjutkan, kecenderungannya biasa perekonomian akan lebih stabil, ya. Ketahanan juga akan lebih stabil. Karena perubahannya lebih sedikit. Biasanya itu kalau misalnya presidennya siapapun juga, baik itu petahana ataupun juga yang memang sesuai, apalagi ada yang perubahan, biasanya tuh ada shock effect sekitar mungkin 9 bulan. Jadi pada saat mereka itu terpilih, biasanya akan ada sedikit hiccup dulu karena ada kekecewaan sementara gitu ya. Biasanya kan mereka nggak seperti makan cabai ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan terpilih kan nggak begitu menteri-menterinya juga ditetapkan, nggak langsung serta-merta perekonomian langsung terbang gitu. Sentimen memang ada, tapi biasanya ada sedikit hiccup ya beberapa bulan baru kemudian fly. Nah, momen-momen itulah yang mungkin Bapak Ibu sekalian harus bisa lihat juga, karena momen pemilu ini kalau misalnya 1 putaran ataupun 2 putaran, tetap nanti di bulan Oktober di lantiknya. Jadi kalau misalnya sekarang sampai 1 putaran, ya berarti akan idle sampai dengan bulan Oktober. Tapi kalau misalnya 2 putaran, berarti nanti ada sedikit perputaran lagi, ataupun juga ada polling atau diskursus lainnya lagi yang akan terjadi sampai dengan bulan Juni. Jadi kalau saya melihat saham ya memang opportunity ya. Tapi memang kalau misalnya kita memang mau mencoba lebih apa ya, mungkin lebih terdiversify gitu ya. Fixed income juga merupakan salah satu pilihan. Karena satu, kecenderungannya US potong suku bunga. Begitu US potong suku bunga, biasanya BI pun juga akan cenderungan tetap atau potong suku bunga. Jadi obligasi akan menguntungkan. Dan kemudian kalau misalnya kita melihat saham, saya sangat setuju sekali ya. Karena apa? Tahun lalu kalau kita lihat interest rate kita di level sekitar 6%, sedangkan kenaikan dari saham sendiri hanya sekitar 6-7%, 6% malah. Ya, dan itu kecenderungan yang memang ada korelasinya. Jadi sebenarnya saham pun di tahun ini punya opportunity karena biasanya saham nggak terpuruk dalam 2 tahun berturut-turut. Ya. Apalagi tadi rekan saya Mbun udah kasih chartnya ya, kelihatan sekali di situ. Mudah-mudahan menjawab. Jadi kalau bilang saham boleh, tapi biasanya baru akan berdampak pada saat presiden sudah terpilih dan kemudian masih ada hiccup juga. Jadi harap hati-hati juga di sana. Cuma opportunity tetap ada kalau melihat history. Tahun 2023 saham hanya naik 6-7%, sedangkan BI rate atau deposito 6-7%. Artinya tahun ini harusnya saham juga bisa perform baik. Oke. Mudah-mudahan ya. Masih banyak Pak untuk jawabannya. Ini kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Jeffrey. Katanya bisa nggak ditampilkan fun fact sheet terbaru? Fun fact sheet terbaru bisa, kalau boleh izin share. Sebentar ya, saya tarikan dulu untuk fun fact sheet terbaru. Ada gak, Mbun ada produk yang 100% tuh saham semua nggak sih? 100% saham semua ada, Ci. Oh ada. Ya mungkin kan ada orang yang optimis banget bahwa setelah pilpres bahwa nih ekonomi akan jalan. Sedangkan saham kan seperti tadi kita bilang kan returnnya kemarin jelek banget. Kayaknya aku mau beli yang 100% saham deh, high risk high return nih. Ada ya berarti ya? Ada. Jadi Shalendra ini sebagai asset management memang memiliki full range of products ya. Mulai dari yang memang sangat agresif sampai dengan yang defensif. Dari yang agresif kita memiliki reksadana saham dan memang ada tema-temanya juga. Yang indexing pun juga ada ya, seperti MSCI Value. Dan kemudian kita pun juga punya yang paling defensif, yaitu money market. Jadi memang range of produk kita juga lengkap. Jadi silakan disesuaikan saja dengan profil risiko dari teman-teman semua dan juga appetite yang memang mau diambil ya. Oke.
Nah ini untuk fun fact sheet terakhir SPTP itu per Desember kemarin. Ini bisa didapat di website atau bisa didapat di website. Kita juga ada aplikasi yang YoInvest itu very update. Jadinya yang terbaru itu langsung kelihatan di aplikasi YoInvest. Di website-nya juga ini sangat update untuk website Shalendra. Jadi bisa kelihatan semuanya di situ. Untuk fun fact sheet terakhir ini Pak, tadi mungkin kayaknya ada pertanyaan ya. Shalendra itu kenapa lebih perform ya beberapa tahun terakhir kalau Nah, aku mau ceritain nih, jadinya di industri ini reksadana fixed income itu sendiri itu ada 3 jenisnya yang menarik. Jadi ada yang berat di SUT atau government bonds, kemudian ada juga yang berat di corporate bonds, dan ada juga yang kombinasi. Kombinasi ini yang SPTP punya. Jadinya ada government bonds, ada corporate bonds-nya juga. Bahkan ada fitur on sahamnya. Jadi fitur untuk 0% sampai 20% itu bisa dimungkinkan ada saham di dalamnya. Cuma saham-saham pemilihannya juga tadi yang sempat Bun sampaikan, yang dipilih itu biasanya yang banks, gitu, saham perbankan. Semua itu ada kurang lebihnya sih, Ci, untuk jenis-jenis fixed income itu. Kalau ditanya kenapa ya si SPTP ini cenderung lebih perform, karena tadi SPTP ini reksadana pendapatan tetap yang active manage. Jadi ngelihat nih kondisi marketnya ini lagi oke banget untuk government bonds, jadi berat di government bonds gitu. Ketika kondisi marketnya ini lagi very volatile, ketika kemarin sempat 2023 Oktober tuh kan yield tuh kan tinggi banget, itu kan impact banget di volatilitas daripada harga SUN. Nah itu tuh karena kita ada porsi corporate bonds ya, which corporate bonds itu cenderung lebih stabil untuk harganya, itu jadi bumper. Jadi ketika lagi volatile kayak gitu, SPTP tidak mengalami penurunan yang cukup dalam gitu. Fixed income ini bisa turun loh. Jadi bukan karena namanya fix itu terus jadi nggak bisa turun. Reksadana fixed income ini tetap bisa turun gitu. Nah, mungkin saya bantu aja jawab ya. Untuk Q3 ini sebetulnya kami dari Shalendra sudah memprediksikan bahwa kita perlu ada sedikit reshuffling ya. Jadi kita memperbanyak porsi likuiditas dari sisi SUN, surat utang negara, dibandingkan corporate bonds. Jadi memang ini menurunkan performance sedikit, tapi menciptakan likuiditas. Ini artinya apa? Jika memang ada kebutuhan dari klien untuk shifting, ataupun juga untuk diambil, ataupun juga untuk sedikit ngetrem, ataupun juga untuk melihat performa dari produk ini tetap bertahan. Nah, inilah produknya, itulah strategi kami. Jadi kami pun juga tidak serta-merta karena bagus terus kita gaspol terus, enggak juga. Kita melihat perlu adanya likuiditas, kita perlu sedikit ada reshuffle ya dari portfolionya untuk bersiap lagi karena akan adanya pemilu dan yang lainnya. Mari kita memperbanyak posisi SUN. Itu yang membuat performance kita kembali agak sedikit ada penurunan, tapi tujuannya adalah positif ya, supaya bisa menjaga. Dan yang berikutnya lagi untuk tahun ini, gimana cara mengembalikannya, kita akan kembali menata kembali ya, dan kemudian memperbanyak kembali porsi corporate bonds kita. Dan tadi yang Bun sampaikan, betul sekali, kita bakal ada sweetener dari sisi saham ya, sebagai booster di dalam SPTP tersebut, agar performance-nya bisa lebih lari lagi. Tapi sekali lagi kita menunggu momentum. Oke, berarti dari alokasi aset yang sekarang nih Pak, kalau kita lihat kan equity masih 0,63, jadi bisa aja itu nanti ada kenaikan, terus salah satu dari bond itu yang diturunin gitu ya Pak ya? Betul, tapi bonds yang kita turunkan pasti yang paling liquid, di mana tidak akan mempengaruhi harga. Oh, berarti yang paling liquid kan biasanya government bonds ya. Oh, government bond malah. Oh, oke. Ya, government bonds itu biasanya marginnya pun juga nggak terlalu besar, tapi likuiditasnya bagus. Apapun yang likuiditasnya bagus, biasanya secara pricing nggak bakal bergerak banyak. Oh, I see. Oke. Aku pikir malah yang liquid itu corporate bond, Pak. Enggak, government bonds itu di mana-mana. Iya sih, yang belum. Government bonds sendiri, ya, government bonds sendiri sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama adalah FR, ya, yang memang memberikan, sebenarnya ini lebih buat investor profesional ataupun korporasi ataupun bank, ya, untuk yang obligasi FR ini, ataupun juga Indo dalam bentuk US dollar. Ini memberikan kupon setahun 2 kali. Dan ini memang sekali lagi buat profesional investor. Salah satunya mungkin MI seperti kami. Berikutnya lagi ada obligasi retail, mungkin yang teman-teman semua di sini tahu ya, seperti mungkin ORI, Sukuk, yang bisa dibeli langsung melalui mitra-mitra distribusi. Nah,
Yang ori ini biasanya pendek-pendek. Ori sukuk ini pendek-pendek, hanya 3 tahunan. Dan likuiditasnya lebih liquid. Karena memang dijual belikan oleh investor retail. Sedangkan yang FR ini lebih jangka panjang, bisa 20 tahun, 30 tahun. Justru jarang yang pendek-pendek. Nah, yang lebih liquid itu pasti yang lebih pendek-pendek ini, yang ori dan sukuk. Nah, itulah yang mungkin kita akan jual dulu kalau misalnya kita memegang portfolio tersebut. Oh, oke. Iya, menarik ya, Pak ya. Terus, oke nih. Oh, sama itu tadi yang soal liquid itu ya, Ci ya. Kan selama ini mungkin dipikir corporate bonds itu yang paling liquid ya. Iya. Lebih liquid daripada government bonds. Jadi kalau di fixed income, bonds yang government itu yang paling liquid. Dan itu free risk. Karena nggak ada resiko default di dalamnya. Sedangkan corporate bonds, karena penawarannya juga terbatas, biasanya kan ditawarkan kan berapa? 100 bio, 200 bio, habis itu udah. Terus ada seri-serinya biasanya kan. Corporate bonds ini, resikonya itu adalah, pertama, kalau dia itu default, which nggak berhasil bayar kupon, itu kan berarti langsung hilang semuanya tuh, Ci. Terus kalau untuk yang tadi liquid atau enggak, ketika dijual, itu belum tentu ada yang mau beli, gitu. Untuk corporate bonds itu. Jadinya resikonya di situ untuk corporate bonds. Tapi memang kalau dari segi harga itu cenderung lebih stabil, Ci, untuk corporate bonds. Sedangkan government bonds ini lebih volatile karena jual belinya kan tinggi banget. Nah, itu yang mengakibatkan pergerakan harga itu di dalamnya. Gitu. Tapi kalau untuk resiko default atau enggaknya, government bonds itu free risk, nggak ada resiko untuk default. Ini menyambung ke pertanyaan berikut, yaitu bagaimana Shalendra menjaga risiko default dari emiten. Pertama-tama kita pasti menjalankan risk management dari sisi pemilihan portfolio kami ya di sini. Jadi corporate bonds yang kita pilih pun juga biasanya kecenderungannya nggak mungkin panjang-panjang juga. Jadi kalau kita hold until maturity pun juga kecenderungannya akan di buyback kembali oleh emiten tersebut. Karena mereka pun juga harus menjaga nama baik mereka. Kalau nggak mereka nggak bisa keluarin obligasi lagi. Dan harap diingat pada saat mereka mengeluarkan obligasi, biasanya harga saham mereka pun juga akan bergerak gitu loh. Ya, jadi ini pasti ada korelasinya. Jadi untuk menjaga nama baik pastinya kita juga akan memilih yang memang secara risiko bisa kita mitigate ya. Oke. Tadi ini, kalau untuk produk SPTP kan sangat bagus kinerja beberapa tahun terakhir, tapi beberapa waktu terakhir, khususnya semenjak Q3 2023, kinerja banyak tertinggal dan menurun dibanding produk sejenis. Bagaimana strategi dan fokus ke depan dari produk SPTP untuk kembali ke track sebelumnya? Mungkin kita jawab yang nomor 1 ini dulu ya. Itu tadi yang saya udah jawab, Bu. Mbak Rita, yang tadi saya udah jawab bahwa kita melakukan reshuffling dari government bonds, ya, obligasi pemerintah. Dari obligasi korporasi, kita perbanyak obligasi pemerintah, karena kita perlu memberikan likuiditas. Jadi short term-nya kayak menurun. Jadi short term kayak turun dulu, tapi untuk kedepannya bisa lebih baik gitu ya, Pak ya? Sekarang kita udah kurangin lagi porsi government bonds-nya, karena kan kita pada saat mau masuk masa pemilu, kita harus berhati-hati, karena kita perlu menyiapkan likuiditas. Belum lagi biasanya kecenderungan dari investor, ya kita saling terbuka aja ya, di kuartal 4 biasanya cenderung pindah ke saham. Jadi kita pun juga siapkan likuiditas, karena kita sebagai manajer investasi, kita harus selalu siap. Itulah bagusnya kita di sini, selalu mempersiapkan untuk investor, kebutuhan investor apa. Jadi silakan jika memang di kuartal 4 mau masuk ke equity, kita akan siapkan likuiditas dan sekaligus juga kita bersiap di masa pemilu. Nanti setelah pemilu kita sudah melihat nih ancang-ancangnya siapa nih paslonnya, keadaan ekonomi membaik dan kita juga melihat Amerika akan segera turunkan suku bunga, barulah kita shifting kembali obligasi pemerintahnya kita jual dan kita belikan kembali obligasi korporasi. Plus seperti yang Ibu tadi bilang bahwa kita pun juga akan ada tender offer dari beberapa saham untuk sebagai booster untuk memperbaiki kinerja SPTP tersebut di tahun ini. Oke, mungkin bisa tambahkan kalau reksadana itu mungkin kita lihatnya lebih ke jangka agak panjang nggak sih Pak? Jadi bukan lihat kayak bulan per bulan gitu mungkin, tapi karena sifatnya investor retail di sini yang memang makanya kita banyak memberikan edukasi apa di sini ya. Jadi memang bukannya kita ngeliat bulan per bulan, tapi mungkin lebih time horizonnya bisa setahun gitu ya Pak, lebih bagus kelihatan. Bisa juga, quarterly lah minimal ya Bu ya. Karena menurut saya Bu, lebih bijak jika kita memang memiliki beberapa instrumen. Punya saham langsung silakan, karena kan memang appetite-nya ada di sana. Silakan mau di trade setiap hari, setiap minggu, setiap 2 hari, 3 hari.
memiliki target misalnya berapa persen naik, berapa persen turun, silakan. Tapi juga perlu ada portfolio yang memang lebih stabil dan lebih jangka panjang. Kalau misalnya kita masuk ke time deposit aja, tadi kita melihat dari survei sendiri, dari kita punya research ya dari Charles Schwab itu, bahwa kalau kita hanya time deposit aja hanya kecil performance-nya. Makanya kita perlu ada juga yang memang masuk ya, dan juga secara bertahap. Jadi kita harus membagi portfolio kita. Yang saham terus diputar, jangan berhenti ya terus, karena itu kan sekali lagi adrenalin rush juga ya. Adrenalin rush itu kita juga melihat bahwa itu peluang ya. Tapi ada porsi yang memang kita harus secure juga, jangan semuanya dimainin di sana. Benar-benar. Iya sih. Kira-kira begitu. Oke. Terus sektor, kalau emiten kayaknya bukan kapasitasnya dari Shalendra untuk memberikan pandangan mengenai emiten gitu. Karena mungkin ini boleh kita bilang secara logika mungkin ya itu rahasia dapur juga ya Pak ya, kalau kayak gitu ya. Jadi nggak bisa di-share juga. Sektor, boleh sedikit lah Bu, kalau boleh, kalau saya boleh ngomong ya, emiten mungkin enggak ya. Tapi kalau sektor kita melihat bahwa sektor-sektor yang pastinya akan kecenderungannya in favor ya, atau sesuai dengan penurunan suku bunga. Biasanya seperti itu. Apakah karena termasuk, kita melihat kecenderungan suku bunga ya. Berarti yang sektor yang sensitif dengan suku bunga ya Pak ya. Kalau ada suku bunga turun, itu sektor yang akan terdampak secara positif gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Terus yang tadi ini kayak kita udah jawab ya Pak, yang memberikan return. Oke, mungkin kita bisa masuk dikit ya Pak mengenai produk-produk. Aku mau nanya dikit nih kayak produk. Kalau misalnya teman-teman juga kalau misalnya mau invest lewat Shalendra, ini sangat nyaman dan mudah ya Pak ya. Kita cuman perlu download aplikasi YoInvest ya Pak ya. Dan dari sana tinggal apply dulu. Mungkin gini Pak, karena mungkin banyak yang masih awam ya. Mungkin Kak Ambun bisa bantu deh. Tahapannya kalau mereka misalnya mau invest nih, pertama setelah download aplikasi mereka beli dulu produknya, nanti baru transfer gitu, benar nggak Kak Ambun? Iya, jadi untuk jadi investor Shalendra itu sangat mudah. Jadi bisa download aplikasinya lewat YoInvest. Di situ nanti setelah download aplikasinya, even though belum beli produknya, udah bisa cek-cek. Jadi bisa lihat produk-produk Shalendra apa aja, terus performance-nya seperti apa. Bahkan tadi market insight pun itu udah kita share di aplikasi YoInvest. Jadi bisa dilihat-lihat dulu. Biasanya kan orang kan investasi itu apalagi sesuatu yang belum pernah dicoba butuh waktu kan. Nah, kita udah kasih contekannya di situ. Jadi bisa ngeliat tuh hari-harinya pergerakannya seperti apa gitu untuk seluruh produk yang Shalendra Capital punya. Setelah itu baru tinggal klik aja mau beli yang mana. Karena pilihan produknya semua ada di situ, performance-nya juga semua ada kelihatan di situ. Terus ada minimum pembelian nggak? Iya silahkan Pak. Saya tambahin dulu sedikit dari sisi proses ya. Iya. Ini bagusnya Shalendra. Jadi kita sangat berusaha memahami dari calon investor dan juga ingin membuat platform kami senyaman mungkin ya. Memang bisa diakses melalui web ataupun juga aplikasi dari Google Play Store ataupun juga dari apps ya, Apple Apps. Kemudian pada saat masuk itu pada saat subscribe, pada saat sign up itu hal pertama yang dilakukan pastinya kita akan dicek dulu semuanya ya, dicek dulu dari sisi kita punya KTP dan yang lainnya ya, dan plus kemudian kita akan dibuatkan juga oleh KSEI ya, jadi ID-nya akan dibukakan dulu ya, dan itu menunjukkan bahwa kita semuanya sangat prudent ya, kita tidak mau kita menyalahi ketentuan dari OJK bahwa segala sesuatu itu harus tercatat di KSEI. Jadi kita tidak mau abal-abalan gitu ya. Dari situ pada saat sudah terbentuk semuanya, biasanya 1x24 jam, silakan seperti yang tadi Bun bilang, teman-teman semua bisa mengecek dulu ya produknya apa aja. Bahkan hal pertama yang perlu dilakukan adalah risk profiling dulu. Ya, kita akan cek dulu risk profiling seperti apa ya. Jadi teman-teman akan melihat bahwa dengan mengisi kuesioner hanya beberapa pertanyaan aja, kita bisa melihat sebenarnya risk profile teman-teman itu seperti apa. Dari situ silakan. Ya, nanti kita ada namanya portfolio yang memang kita akan suggest ya, berapa persen plus nanti produk-produknya seperti apa ya. Jadi dari situ baru bisa investasi. Pada saat sudah memilih ya, sebelum dibentuk dalam bentuk unit dan juga nanti akan diberikan nilai ya, itu nanti kita akan meminta teman-teman sebagai investor baru untuk transfer dulu ya. Transfernya pun juga ke rekening reksadana, bukan ke rekening Shalendra ya. Shalendra reksadana. Jadi dengan kata lain ini pun juga di-manage oleh bank custody. Ya, jadi dengan kata lain kita akan sangat prudent dan sangat transparan di sini.
Jadi kita tidak mau kejadian-kejadian yang ya mungkin tempat lain gitu ya, tiba-tiba uangnya nyangkut lah atau apa nggak bisa keluar, itu nggak mau. Ya. Oke. Nama aplikasinya YoInvest. YoInvest ya. Kemudian dan saya mau tambahin lagi, Mbak Rita, kita pun juga di sini udah mulai ada ekosistemnya juga, dimana kalau misalnya biasanya ya kita udah capek gitu ya, investasi, dengerin market seperti apa, volatilitas di sana. Di situ ada satu tombol gitu yaitu voucher. Silahkan diklik vouchernya di sana. Nanti bisa juga nanti menikmati diskon ya, diskon itu sampai dengan 10% ya, dengan memotong poin yang ada di sana untuk makan di restoran-restoran ataupun juga tempat-tempat yang memang bisa kita berikan diskon ya. Memang belum banyak tapi minimal di situ bisa memberikan nilai lebih ya. Oh, di voucher ini apa ya? Ini kayak aplikasi baru. Beberapa F&B bisnis Bu, seperti Patty and Sam, Brasserie Patty. Oh, lumayan tuh. Ditemu. Lumayan, 10% ya. Lumayan. Iya. Jadi daripada ikutin sampai nanti ngeliat insight lagi marketnya seperti apa, silakan. Ya. Iya, aku baru tahu nih ada promo-promonya juga ternyata di sini. Terus nanti juga kita bakalan kerjasama sama Healthy, terus juga Beauty, mungkin kerjasama sama beberapa fitness center untuk Healthy-nya, kemudian Beauty-nya kita bisa kerjasama sama beberapa salon. Kedepannya arahnya akan ke sana sih. Sekarang ini masih yang di F&B. Oh, oke. Wah, menarik sekali ya. Ini aku juga baru lihat-lihat. Jadi, teman-teman kalau malam-malam kalau pusing ngeliat market yang lagi anjlok, jangan cuma ngeliatin aplikasi Shopee nih, boleh juga aplikasi YoInvest. Kita browsing dulu nih di sini. Jadi ada yang kalau mau reksadana saham, kita bisa lihat pilih reksadana saham, tapi di sini juga ada resiko produknya. Jadi ini sangat menarik. Jadi kalau yang bintangnya 5 berarti high risk ya, Ambun ya. Oke. Jadi ya makanya termasuk SPTP ini risknya itu moderate ya. Jadi sangat menarik, tapi return ini berarti kinerja 1 tahun itu yang 5,4% itu ya Pak ya? Betul. Betul. Ini kayak aplikasinya baru update ya, soal kemarin aku sempet coba masuk lagi nggak bisa. Kemarin betul kita banget. Kita perbarui lagi. Ada update sih. Pembaruan ya. Perbaikan biar lebih nyaman lagi dipakai oleh investor. Kami ada perbaikan selama 2 hari. Sekarang udah bisa dipakai lagi. Puji Tuhan bisa dipakainya pas online sama Cirita. Oh ya, ini. Tapi teman-teman semua nggak usah khawatir juga, karena kalau misalnya mati di apps-nya ya bisa mengakses melalui web ya, melalui website pun juga bisa. Jadi memang apps-nya kita itu bisa di 2 tempat ya. Jadi bisa di dalam apps-nya gadget teman-teman semua, ataupun juga di website biasa ya. Di Safari, di Google, Chrome, atau apapun. Ya. Tadi ada pertanyaan juga, ada fee-nya untuk masuk di browser ini. Mbun langsung jawab, tidak ada jawabannya. Malah kita kasih diskon 10% ya. Tapi bukan buat reksadana ya, tapi lebih buat makan minum. Terus ada minimum nggak? Minimum invest? Minimum investnya ada berapa? Nggak ada fee jual, nggak ada fee beli, nggak ada fee switching. Itu semuanya kita nggak ada untuk Shalendra. Ada fee-nya itu manajemen fee aja. Gitu. Jadi kalau banyak transaksi pun nggak kena fee apa-apa. Gitu. Jadi misalnya untuk 1 kali penempatan, fee-nya, manajemen fee-nya itu kena berapa? Nggak ada dikenakan begitu, Mbak Rita. Jadi dengan kata lain ini mirip dijual dan di tempat manapun juga. Bahwa reksadana itu kan nanti akan ada nilainya. Nah nilainya itu sudah include dari manajemen fee ya, kemudian dari semua biaya-biaya yang memang sudah melekat di sana. Jadi semua udah net. Oke. Tinggal lihat aja performance 5% itu artinya udah bersih semuanya diterima oleh investor. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Pak Steven yang kebetulan awam. Menurut dia, kalau mau beli reksadana saham berarti lebih baik beli waktu sahamnya pas murah ya Pak. Mungkin pas indeksnya lagi terkoreksi gitu kali Pak ya maksudnya. Nah, kalau misalnya kita melihat yang indexing ya, kita juga memiliki reksadana MSCI Value, ya silakan. Kalau misalnya MSCI-nya lagi turun, berarti kita juga ada opportunity. Bahkan MSCI Value kita tidak semuanya masuk ke MSCI ya. Karena MSCI ini kan hanya screening. Dan kita malah memilih lagi, mengkondens lagi. Makanya performance-nya bisa mengalahkan MSCI itu sendiri. Dan MSCI itu biasanya lebih baik daripada IHSG. Iya, berarti belinya pas lagi marketnya hancur dong Pak, lagi jeblok. Jangan hancur juga. Beli itu sebenarnya pada saat kita siap berinvestasi Bu. Karena kalau misalnya kita lihat lagi turun atau lagi naik, kita kan harus lihat
pada saat sekarang lagi mahal pun juga ya, bahasa mahal dalam tanda petik ya. Tapi kita beli misalnya di berapa, 7.200 gitu ya. Tapi market nanti jadi 7.500 kan jadinya tetap 7.200 dianggapnya murah. Gitu. Jadi memang horizon itu agak sulit diprediksi kapan murah kapan mahal. Tapi lah masuk misalnya pada saat momentumnya ada, seperti sekarang misalkan. Mungkin buat awam atau orang baru, mungkin menurut aku lebih bagus kayak dollar cost averaging nggak sih Pak? Jadi kayak setiap bulan misalnya kita punya lebih dana berapa daripada kita masukin ke tabungan, bunganya returnnya kecil, mungkin kita masuk ke Sailendra misalnya. Aku cuma punya lebih 500.000, ya udah 500.000 tiap bulan, tapi rutin gitu ya Pak ya? Betul. Oh, pinter banget. Itu sangat betul sekali. Apalagi kita minimum amount-nya juga kecil ya, Bun ya. Berapa ya minimumnya kita di GeoInvest? Iya, bisa mulai dari 100.000, Ci. Berarti misalnya contoh aku mau beli Sailendra Dana Ekuitas Sejahtera nih. Kan ini returnnya dalam setahun 7,5% nih, sangat menggiurkan walaupun risknya itu bintangnya 5, berarti high risk. Aku tinggal pencet beli, terus aku masukin angka yang aku mau beli, abis itu tinggal aku transfer, udah gitu aja ya, selesai ya? Udah, dan selesai, iya. Oke. Terus ada pertanyaan dari Pak Awing, apakah return reksadana Sailendra ada yang 12% per tahun? Kayaknya nggak ada deh. Boleh cek yang MSCI, Ci. Oh, di mana sih kok aku nggak ketemu ya? Yang indeks, Ci, reksadana indeks. Jadi MSCI itu reksadana indeks. Kalau Cici lihat di reksadana saham, iya. Yang ada. Iya, karena gila. MSCI itu indexing. Returnnya 15,69%. MSCI value, yes. Tadi yang udah disampaikan sama Pak Victor, bahwa MSCI value itu dari MSCI yang ada, itu dilihat lagi, di screening lagi. Oh iya. Jadi isinya tuh cuma 12 saham di dalamnya. Oh, cuma 12? Yes, cuma 12 saham di dalamnya, dan Cici bisa melihat isi MSCI value itu apa. Paling yang nggak begitu kelihatan mungkin bobotnya. Gitu. Nah, bobotnya itu biasanya rebalancing, Ci. Setahun itu bisa 2-3 kali rebalancing untuk MSCI. Jadi berdampak juga. Jadi begitu MSCI-nya rebalancing, berdampak juga di MSCI value dan turunan lainnya. Nah, ini Bahkan 15%, Pak, bukan 12%, Pak Awing. Betul. Iya. Tapi sekali lagi itu memang risikonya juga lebih tinggi. Benar. Ya. Saya harus ingatkan lagi, memang high risk high return, dan itu pun juga selain mengalahkan IHSG, mengalahkan MSCI itu sendiri. Oke, mungkin aku sedikit bisa share dari fun fact sheet-nya tadi reksadana yang MSCI itu kan katanya ada 12 ya, tapi yang di sini kan ada 10 ini sampai detail-detail persentasenya ada loh. Jadi buat teman-teman tuh kalau invest mungkin jadi lebih tenang karena kelihatan nih sahamnya isinya apa, dan setiap saham itu porsinya berapa. Di sini kita bisa lihat yang paling gede porsinya di Bank BBRI. Nah, kalau misalnya kita view ke depannya suku bunga akan turun, mungkin BBRI masih bisa berkembang atau masih positif. Karena BBRI sendiri sebetulnya, kalau saya ngomongin BBRI sedikit ya, bank ini kan memang beroperasi di UMKM ya, di mana UMKM ini kan sekarang ini sedang digalakkan juga oleh pemerintahan Jokowi, dan juga memang dari sektor bisnis pastinya akan sangat terlihat menguntungkan ya. Dan kemudian sekarang banyak sekali bank-bank juga yang fokus kepada UMKM ini. Jadi makanya BBRI juga secara aset juga terus tumbuh berkembang ya. Iya, benar. Padahal bisnisnya berbeda ya dengan Bank Mandiri. BBRI. Iya. Oke, ya, semoga menjawab ya Pak Awing bahwa memang ada produk yang di atas 12%. Untuk kategori pendapatan tetap, produk Sailendra yang bagus dan returnnya stabil ya tadi kali. SPT. Saya mungkin bilangnya kalau bagus mungkin kurang pas ya. Mungkin yang sesuai dengan risiko profil dari Bapak Ibu ya. Yang jelas kalau misalnya melihat stabilitas, ya memang kita harus selalu menjaga stabilitas dari SPTP. Biarpun ada volatilitas ya dikit-dikit, tapi tetap kestabilan dalam jangka panjangnya itu akan terjaga karena memang isinya adalah obligasi. Obligasi itu kan secara perhitungan sudah jelas dan kemudian juga memberikan kupon. Itulah yang membuat jadi lebih stabil. Kemudian ada pertanyaan berikut, Pak, ada seri FR tertentu yang difavoritkan oleh para investor atau asing? Asing. Biasa kalau FR seperti yang saya bilang, biasanya kecenderungan jangka panjang di atas 5 tahun. Beda dengan ori dan sukuk yang hanya 3 tahun. Kemudian bahkan kalau misalnya kita melihat durasi dari obligasi pemerintah, itu hampir tidak ada yang 15 tahun. Langsung lompat ke 20 tahun, 30 tahun. Jadi memang asing itu mengambil yang lebih jangka panjang. Jangka panjang bukan akan disimpan 20-30 tahun, tidak ya. Jadi asing itu justru
trade ya untuk obligasi-obligasi ini. Makanya risikonya pun juga untuk yang jangka panjang itu FR ini juga lumayan volatile ke depannya, seperti yang Bun bilang. Biarpun likuiditasnya ada seperti yang saya bilang ya, tapi secara keuntungannya malah tipis gitu. Itu yang membuat reksadana kalau dikasih bobot government bond atau FR ini, performanya akan sedikit menurun, tapi likuiditasnya terjaga. Oke. Thank you Pak untuk insight-nya. Ini ada pertanyaan juga di iPod nggak ada ya Pak? Nah kalau misalnya mereka nggak beli via YoInvest, bisa dibeli di mana nih Pak? Nah, ada beberapa agen penjual juga ataupun juga platform-platform investment yang memang ada di mana-mana. Cuma memang khusus untuk YoInvest ini pastinya kita berikan zero fee. Karena kita bukan sebagai selling agent. Kalau selling agent pastinya kan perlu fee ya, mereka mungkin charge ya. Tapi memang mereka akan memberikan jasa-jasa lain ya, misalnya perbankan kan ada jasa perbankan dan yang lainnya. Jadi mereka mungkin membutuhkan fee tersebut. Tapi kalau beli langsung melalui YoInvest itu tidak akan dikenakan fee. Nah itu bedanya ya. Jadi kalau mau beli mungkin lebih enak langsung download aplikasinya dan beli lewat aplikasinya. Betul. Kalau di YoInvest itu tidak dilimit rendah atau besarnya ya. Rendahnya bisa sampai 100.000, besarnya pun juga bisa besar. Dan kemudian pun juga tidak kena fee. Mungkin kalau di bank atau selling agent lain, kalau dananya besar sekali baru lumayan kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya uangnya kecil, biasanya fee-nya jadi besar gitu kebalik. Terus mungkin itu kelebihannya. Terus Kambun nih ada yang mau nanya, kalau misalnya tertarik pengen detail dan mau nanya-nanya lagi atau mungkin mau nanti berinvestasi, bisa dihubungin kemana nih Kambun? Boleh nanti bisa aku kasih alamat emailnya Umbun ya untuk email kantor. Karena nanti bisa nanti dibantu oleh tim retail kami. Sekarang kami tim retail cukup besar, jadi nanti bisa dibantu oleh tim retail dari Shalendra. Dan kalau langsung lewat YoInvest dengan nominal tertentu, itu nanti ada dedicated sales. Jadi update paling cepat pasti didapat ya dari yang bikin produknya gitu. Betul sekali. Dan kenapa sih harus lewat YoInvest gitu? Di tempat lain ada. Gitu. Itu salah satu alasannya. Nanti mungkin bisa ditulis di kolom chat ya Kambun biar mereka bisa nanya-nanya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, untuk di apps itu kan ada reksadana pendapatan tetap seperti SFIF, SPTP, SPTRA. Bedanya apa? Mungkin. Nah, untuk yang jenis reksadana fixed income itu sendiri tadi disampaikan sama Bun sempat nyampe ini bahwa di industri ini ada 3 jenis reksadana fixed income itu sendiri. Ada yang berat di government bonds atau di mana dari portfolionya tuh 80% itu isinya tuh GOVIS, government bonds. Ada juga yang berat di corporate bonds di mana 80% isinya itu corporate bonds, dan ada satu lagi tuh yang mix. Nah, itu yang dimiliki oleh SPTP. SPTP itu mix, di dalamnya itu ada corporate bonds, ada government bonds juga. Itu untuk SPTP. Nah, yang untuk SPTR itu mirip-mirip seperti itu, hanya saja fitur pembagian dividennya dinyalakan sih. Jadi ada pembagian dividen setiap kuartal untuk SPTR. Sedangkan SPTP itu di reinvest, jadi tidak ada fitur pembagian dividen di dalamnya. Nah, SFIF ini yang full government bonds. Jadi kita juga punya yang full government bonds gitu. Yang Ini memang pembagiannya. Ya, silakan. Tadi yang SPTRA itu yang enggak, yang dividennya ada apa? Bagi dividen. Oke, saya jelasin lagi. Yang paling gampang, patokannya SFIF itu adalah obligasi pemerintah semua. Jadi ini memang lebih liquid, memang performance pastinya akan lebih di bawah. Tapi likuiditasnya jauh lebih baik ya. Kemudian juga memang sama-sama semua lebih jangka panjang dan kemudian tinggal disesuaikan dengan risk appetite-nya. Kemudian yang SPTP, yang P ini ya, itu adalah corporate bonds dan juga government bonds ya, tapi nggak ada dividen. Dividennya dimasukkan kembali ke dalam performance, makanya NAB-nya bisa lebih stabil. Kemudian yang SPTR itu memberikan dividen. Tapi kenapa jadi kalau saya urutkan dari obligasi pemerintah, obligasi yang ada 2 dicampur, ada lagi yang dicampur tapi memberikan dividen. Kalau yang ini SPTRA ini baru listing ya Pak?
Iya betul, Ya. tanggal 3 November Ci. Oh, makanya kalau dilihat return per 1 tahunnya masih 0, tapi bukan karena Ya. 0, tapi karena dia baru listing, jadi belum baru setahun. ya Oke. baru Iya. live. Baru live. Sudah ada FR91 tapi cenderung stuck. Bagaimana menentukan seri FR yang lebih profitable dan memberikan opportunity lebih? Wah, Mesti diserahkan ke Betul. ahlinya. Jadi biar ahlinya aja Harus mengelola. ada kelas khusus kayaknya Ci. Kemarin kita habis bikin kelas khusus untuk fixed income. Kalau itu kita bisa kasih edukasi tanpa ada ngomongin produk, tapi benar-benar kita kasih edukasi fixed income itu apa. Karena fixed income tuh banyak jenisnya juga. Iya benar. Tadi aja udah dengar government bonds, Iya. udah dengar corporate bonds. Corporate bonds ada turunannya, government bonds ada banyak jenisnya. Oke. ini saya kasih insight aja untuk Boleh, FR91 ini ya. Karena sekali lagi FR91 ini sebetulnya kan obligasi untuk investor profesional yang dananya besar ya, tapi kemudian di bank di retail kan. Nah, inilah risikonya karena jangka panjang. Jadi kecenderungan bisa stuck karena dia punya bid offernya tiba-tiba dia ke bawah semua, ke kiri. Nah, kalau memang saya boleh saran ya, bagaimana memanfaatkannya atau mau memberikan opportunity lebih, ya bisa juga masuk ke dalam reksadana. Karena reksadana adalah kumpulan dari semua FR tersebut ya, ataupun bahkan corporate bonds yang memang bisa lebih profitable ke depannya dan lebih stabil. Ya tanpa perlu Bapak Ibu sekalian menanggung risiko volatilitas dari FR sendiri. Karena enak sudah dalam bentuk pot of portfolio. Kalau kita beli satuan agak sulit, makanya kena bid offer ya. Iya. Di sini untuk FR91. Apakah benar reksadana pendapatan tetap berkebalikan dengan saham? Kalau saham lagi bagus, reksadana fixed income kurang bagus returnnya. Kalau saham lagi jelek, reksadana fixed income bagus returnnya. Saya bantu jawab deh ya. Iya, Pak. Sebetulnya kalau kebalikan jawabannya tidak juga ya, karena memang tergantung momentum juga. Bisa jadi misalkan let's say kecenderungan pemerintah memotong suku bunga. Berarti dengan kata lain fixed income naik, saham-saham yang memang tidak terlalu rate sensitif pun juga akan naik ya di sana. Jadi dengan kata lain dua-duanya bisa naik. Jadi tidak serta-merta keduanya itu berkorelasi kebalikan ya. Jadi dengan kata lain tergantung marketnya. Jadi tidak terlihat bahwa dua-duanya itu berseberangan ya. Pernah balik ke tahun 2005 di mana ada credit crunch issue ya saat itu, di mana obligasi jatuh, saham pun jatuh ya. Saya ingat sekali lagi itu masih IHSG turun ke level 800 ya. Obligasi juga harganya jatuh, saham juga harganya jatuh. Tapi setelah 3 bulan 4 bulan dua-duanya juga picking up lagi. Oh, oke. Jadi jawabannya tidak berkorelasi negatif ya, tidak berseberangan, tidak selalu berseberangan. Tidak selalu. Terus ini sebenarnya agak mirip pertanyaan tadi. Dijual via bank mana? Kayaknya nggak dijual lewat bank nggak sih Pak? Reksadana. Dijual juga, kita memiliki distributor. Ada 3 bank yang bekerja sama dengan Shalendra Capital untuk penjualan produk reksadana, tapi nggak semua produk reksadana dijual di bank itu. Jadi kami ada 3, QNB, BJB, dan BNI. Berarti ada 3 bank dan itu tadi ya. Reksadananya nggak selengkap kalau lihat di GeoInvest. Terus nih ada pertanyaan juga yang sebenarnya cukup menarik nih. Kalau belanja reksadana langsung melalui GeoInvest dengan dan beli Shalendra Capital di apps Bareksa, apa bedanya? Karena kita investor awam tuh nggak tahu katanya gitu. Jadi sebenarnya sama aja ya, cuma memang Shalendra terus berimprovisasi ya, dan terus berinovasi. Memang sebelum kita memiliki GeoInvest, kita menggunakan banyak platform seperti Bareksa, menggunakan selling agent dari bank-bank. Tapi pada saat kita memiliki kemampuan untuk membangun platform sendiri, kita juga menyediakan kembali platform tersebut sebagai alternatif bagi klien untuk berinvestasi juga melalui GeoInvest. Jadi silakan pilih mana yang paling comfortable, semuanya masuk ke Shalendra ya. Tapi kalau Bareksa kena fee ya Pak? Bareksa nggak kena juga ya, Bun ya harusnya ya. Iya, kalau di Bareksa itu fee-nya sih nggak ada ya. Cuma tadi yang promo 10% diskon di beberapa restoran tuh nggak berlaku di Bareksa paling itu. Iya. Tapi kalau untuk fee sih di Bareksa, untuk yang Bareksa nggak ada. Iya. Tinggal tunggu promo di kopinya itu aja.
Kopi Iya, ada Ci. kopi sana ya. Arabica. Ditunggu Atau sebut diskon. merek ya. Iya. Oke, di sini 2%. Di sini ditulisnya kena 2% di IDX 30. Di sini di mana ya, Pak? Mungkin 2% fee atau gimana nih, Pak William? Oh, di Bareksa. Menurut Pak William, di Bareksa itu kena 2% di IDX 30 katanya. Oh, itu manajemen fee mungkin ya, 2% Iya. di Bareksa itu. Jadi memang pasti ada fee-nya itu, tapi di manajemen fee, bukan fee jual, fee beli, atau fee pengalihan gitu. Jadi fee transaksi itu tidak ada. Tapi kalau ngomongin fee pengelolaan itu ada, itu maksimal 2%, betul. Jadi emang agak beda nih sama saham. Kalau saham kan gitu beli, Oh, ada fee, iya. jual fee. Jadi ini agak beda ya, sesuatu yang baru lah buat kita juga ya. Jadi buat kalau misal mau diversifikasi, kalau dulu tahunya cuman deposito saham, mungkin ini bisa jadi opsi lain di mana di manage oleh orang-orang yang udah profesional dan udah berdiri cukup lama dengan track record yang udah bagus gitu. Oke. Kalau saya boleh tambahkan juga, jangan berhenti untuk berinvestasi di saham. Tapi kadang-kadang capek juga ya, apalagi kita mau liburan misalkan. Itu biasanya uangnya daripada idle ataupun nyangkut di satu atau benar dua juga saham tanpa kita pantau, mungkin parkirkan dulu misalkan di reksadana ya. Ataupun kalau misalnya di saving tidak memberikan bunga yang optimal ya. Jadi mungkin titipkan dulu di reksadana sambil nanti kita istirahatkan dulu misalnya berapa saat. Nanti kemudian lihat lagi fund fact sheet, liatin saham-saham mana yang memang ada di dalam produk yang Bapak Ibu sekalian pilih, atau mungkin di obligasi-obligasi yang mana yang dipilih, dan kemudian nanti bisa refresh lagi, bisa kembali bermain kembali. Oh iya, benar juga sih. Soalnya kalau liburan biasa aku suka liquidate dulu sebagian, karena kan kita nggak tahu ya, marketnya volatile banget. Jadi mungkin bisa juga diparkir tempat Tambun dulu ya. Oke. Kayaknya nih mungkin udah nggak banyak pertanyaan. Mungkin kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Tapi kalau misalnya masih mau digest dulu, karena mungkin banyak banget yang baru di sini. Mungkin kalau nggak banyak yang nanya, kita bisa masuk ke technical. Biasa kan after webinar aku suka share technical chart ya untuk teman-teman yang di market ya, Pak ya. Mungkin kalau gitu kita masuk ke technical chart ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh kita jawab lagi. Oke, kita masuk ke technical chart buat minggu ini. Kira-kira marketnya mau kayak gimana ya? From the beginning. Oke, teman-teman, kita masuk ke technical. Sekali lagi disclaimer. IHSG kalau bullish skenario, IHSG rebound dan terlihat telah menyelesaikan poin B di 7099. Break di poin A 7281, IHSG akan menuju target PRZ shark pattern di 7368 atau 7444. Indikator MACD membentuk golden cross. Ini kalau bearish skenario, rebound tapi gagal break resisten FR 50% di 7250 dan FR 61,8 di 7287. Jika gagal break resisten tersebut, IHSG akan membentuk lower high dan akan kembali koreksi membentuk lower low. Nah, secara sektoral ini kita bisa lihat prediksi weekly-nya. Yang improving ini ada IDX cyclical sama nih finance, karena kemarin bank-bank memang kinerjanya bagus ya, jadi finance itu masuk ke leading. Dan yang turun yaitu infra, sini turunnya lumayan. IDX basic juga di weakening, IDX energi ini akan berpindah kelihatannya ke lagging. Yang lagging ada IDX trans, industri, IDX prop, health, dan non cyclical. Kalau kita bedah lagi lebih detail yang daily, yang improving ada IDX basic, IDX infra, IDX non cyclical, IDX health. Dan yang leading ini nggak ada, turun semua ke weakening. Ada cyclical, finance, IDX energi, trans, dan industri. Yang lagging ada IDX property dan teknologi. Kemudian ini untuk yang finance. Finance ini kalau kita lihat yang ada di improving secara weekly ada Agro, ada Bevin, ada BANK, ada BBRI. Dan yang leading itu sempat BBYB, Arto. Dan ada BRIS, kemudian yang di weakening ada Bank Mandiri,
Yang pindah ke lagi ini banyak banget, ada BBHI, ada Amar, ada BABP, BTPS, Bank Danamon, BBTN, BCA, dan ini ada PNN Bank juga. Kemudian yang IDX Pro yang ada yang di weekly yang improving ini ada DLD, Sumarekon, Pakuan, BES, dan ada Asri ini. Yang leading ada CTRA, Metla, Duti, BSDE, dan yang turun ada BKDP, dan yang lagging ada Demas, APLN, LPCK, MDLN, MMLP, Kijak, LPKR. Kemudian saham yang menarik, Telkom sideways ini di range 4040 hingga 3850. Jika tetap bertahan di 3850, maka Telkom berpotensi rally lanjutan menuju target rounding bottom di 4380. Buy area bisa dilakukan di 4040 hingga 3900, target 14140, target 24380, dan stop lossnya 3850. Kemudian ada Aman ini sideways dan tetap bertahan di atas 72, maka dalam jangka pendek Aman ini masih berpeluang membentuk double bottom pattern dengan target 8875. Parabolic SAR mengindikasikan Aman ini masih bullish. Buy area bisa dilakukan di harga 77 hingga 7200, target pertama 8350, target 2 8875, dan stop lossnya 7050. Kemudian ada SSIA rebound akan menguji poin B di 420. Jika break level tersebut akan membuka peluang untuk SSIA rally menuju PRZ butterfly pattern di 460. Rekomendasi teknikal untuk SSIA adalah buy if break 420. Buy area bisa dilakukan di 420 hingga 400 buat yang buy on weakness, dan target 440 dan target 2 460, stop lossnya 392. Kemudian ada Pani ini kelihatannya memenuhi syarat untuk Minervini ya. Ini cukup menarik ya. Break resistance di 4750. Pani ini berpotensi membentuk cup and handle dengan target 5275. Minervini trend kriteria ini udah skor 7 dari total 8. Indikator MACD sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Rekomendasi untuk Pani adalah buy area bisa dilakukan di 51 hingga 48, target 15275, target 2 5500, dan stop lossnya 4750. Ada saham Tower ini terkoreksi tapi bertahan di FR 78,6 di 865. Jika Tower ini bisa bertahan di 865, maka Tower berpotensi menyelesaikan wave Y dari wave 2. Rally lanjutan Tower akan menuju resisten MA 200 hari di 990 dan resisten down channel di 1010. Dan buy area bisa dilakukan di 940 hingga 885, target 1990, target 2 1010, stop lossnya 860. Dan ini ada Hill ini membentuk inside bar di FR 78,6 di 1290. Jika rebound ini berkelanjutan, maka Hill akan berpotensi menuju last high di 1390. Jika break level tersebut, maka Hill berpotensi rally menuju 1530. Hill bisa dilakukan beli di area 1360 hingga 1315, target 1 1390, target 2 1440, dan stop lossnya 1290. Oke, mungkin itu sedikit technical chart yang bisa saya sampaikan hari ini. Oke, mungkin karena audiens kita nih banyak yang cukup baru untuk reksadana, jadi mungkin mereka masih mempelajari lebih lanjut, sambil nanti mungkin kita nanti bisa adakan lagi ya edukasi kelanjutan daripada kali ini ya, Kambut ya. Tunggu undangannya. Iya, mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Victor dan Kambun untuk teman-teman di sini yang baru-baru nih kelihatannya. Silakan. Ya, Bun. paling kalau dari Bun ya, Bun mau sampein itu tagline-nya di retail itu kita tuh selalu bilang start early, invest regularly. Jadinya emang tadi yang kita sempat bilang, oh bagusnya itu dollar cost averaging ya. Iya, dan itu secara psikologis itu yang paling perfect. Yang tadi udah sempat disampaikan terkait dengan Charles Schwab udah bikin analisa ya, bahwa dollar cost averaging itu yang cocok gitu secara psikologis. Iya, karena kan kita nggak tahu ya, kalau timing kan kita nggak tahu ya kapan best timing, karena
setiap timing itu pasti ada plus minusnya. Mungkin kita mau bayar weakness itu selalu kalau lagi turun itu biasa nggak cuman 1 hari, biasanya bisa berhari-hari. Jadi agak susah menentukan level low-nya. Sedangkan level high juga begitu. Kalau ada orang bilang tuh there is never too high when the market is bullish. Jadi ya emang ya paling baik udahlah beli aja. Memang udah dana lebih, siapin aja tiap ada sisi dana lebih langsung di put aside buat investasi. Nah, jadi dana investasinya nanti akhir tahun mungkin mau dicairin buat jalan-jalan apa, udah ada tabungannya. Oke, mungkin Pak Victor ada mau tambahin ke teman-teman sebelum kita close? Pertanyaan tadi bagus-bagus banget ya. Jadi saya sih happy banget dengan pertanyaan ini. Memang forum-forum seperti ini kan bagus banget ya buat teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya sekali lagi mungkin berinvestasilah dengan bijak. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rita, oleh rekan saya Bun. Kemudian pilihlah memang tempat-tempat yang memang transparan ya, yang memang jelas, yang memang semuanya kredibel. Salah satunya saya boleh sebut adalah Shalendra, di mana kita sudah semuanya mengikuti seluruh ketentuan yang ada. Jadi kita pun juga jadi bisa hidup tenang ya, bisa tidur tenang, dan sekaligus juga bisa menikmati layanan profesional dari yang dimiliki oleh Shalendra ataupun juga tempat-tempat lain ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, ini ada mau minta kontak, mungkin bisa di email kali ya, Ambun ya, ke tadi ya, ke CS. Iya, tadi sudah sempat ditulis di chat. Pak Joko mungkin bisa di email dulu nanti ke cs@sailendracapital.com. Jadi mungkin mau nanya-nanya detail bisa nanya di sana. Mungkin after that nanti ada kontak person yang nanti bisa hubungin Bapak ya. Nanti dari setelah dia kontak ke CS mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa dihubungin sama tim CS ke Pak Jokonya nanti ya. Oke, dan kebetulan menurut saya untuk Shalendra ini produknya cukup beragam, jadi disesuaikan sama risk profile. Kalau risk profile kita agresif, reksadana Shalendra ini udah menyediakan yang bintangnya 5 tuh, high risk, high return. Bener sih, sesuai. Bintang 5 returnnya juga gede ya. Dan kalau misalnya kita kayak maunya yang lebih santai, kayak kita mau pengganti uang deposito, ada juga yang reksadana pasar uang yang risknya itu sangat minimalis, returnnya juga sesuai dengan risikonya ya. Dan ada juga yang campuran yang kayak tadi tuh ada macam-macam, ada fixed income, ada sahamnya dikit. Nah, itu juga returnnya cukup bagus, risknya juga cukup moderate. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Victor dan Tambun yang udah memberikan edukasi ke teman-teman semua. Karena masih baru-baru, mungkin nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi untuk produk, atau bisa juga kita belajar detail mengenai fixed income itu sendiri yang kayak tadi Kambun ngomong ya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih Mbak Rita buat waktunya. Ya. Semua. Makasih Pak Victor. Makasih Kambun. Ya, good weekend. Ya, good weekend. Happy investing. Thank you, bye. Makasih semua.